Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kennedy. Hari ini kita akan belajar array ya teman-teman di dalam bahasa pemrograman Java. Array. Oke, kita akan belajar ini hari ini yaitu array. Array itu apa? Array itu adalah tempat perkumpulan data ya teman-teman. Array adalah tempat perkumpulan anak-anak data ya, perkumpulan data anak-anak. Oke, perkumpulan data dan indeks ya, dan indeks di dalamnya itu ada indeks ya teman-teman. Di dalam dalam array itu ada data dan indeks ya teman-teman. Oke, dan saya akan menggambarkan array-nya teman-teman ya. Ini adalah contoh array-nya. Sini kita memiliki array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup segini aja. Dan ini adalah array. Ya, array itu seperti ini ya teman-teman. Array. Oke. Array. Oke, di dalam array itu dianya ada indeks. Jadi tidak hanya cuman nilai ya teman-teman, tidak hanya cuman nilai dan kurungan. Perkumpulan nilai-nilai ya, perkumpulan nilai-nilai. Di dalam kurung ini, dalam angka yang dikurung-kurung ini dianya ada indeksnya ya teman-teman, ada indeksnya. Oke, indeksnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, udah cukup. Set. Kegedean ya. Oke, gini aja. Jadi angka 1 itu yang ada dalam array itu adalah indeks dari 0 ya teman-teman. Dan ini 2 itu indeks 1, 3 indeks 2, 4 itu indeks 3, 5 itu indeks 4, 6 itu indeks 5 ya teman-teman. Oke, dan sini saya akan kasih, yaitu ini adalah indeks ya, atau data indeks ya, data indeks. Oke. Jadi dalam array itu dia memiliki data indeks. Jadi ketika kita mau memanggil value yang ada di dalam array, kita itu memerlukan indeks untuk menampilkan value tersebut. Jadi karena itu kita harus wajib mengetahui indeks untuk memanggil value yang ada di dalam array ya teman-teman. Oke, alasan wajibnya seperti itu. Oke, kenapa kita perlu mengetahui indeks? Indeks itu untuk mengambil data dari array. Data array ya, data data dari array ya. Ya. Oke. Indeks itu untuk mengambil data dari array dan untuk menampilkan data yang ada di dalam array. Oke, siap. Mantap. Saya gedein ya, teman-teman. Oke. Oke. Dan sekarang kita coba implementasi ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke dalam PS Code. Oke. Dan di sini saya memiliki indeks. Bukan indeks. Memiliki variabel array ya, array r, yaitu sini kita di dalam Java, yaitu array-nya itu dianya tidak di kotak ya teman-teman. Jadi dianya yang menariknya ya, array di dalam Java itu seperti ini ya teman-teman. Ini gambaran normal untuk array ya teman-teman. Ini untuk gambaran normal. Ini oke, saya kasih sini gambaran normal array. Oke. Set. Oke. Array di dalam bahasa Java. Oke, array dalam bahasa Java itu beda lagi ya teman-teman. Saya lupa jelasinnya ya. Jadi ketika kita ingin
membuat array di dalam bahasa Java itu kita bisa melakukan implementasinya seperti ini ya teman-teman. Integer, terus di sini ada in, terus di sini kita kasih bracket ya teman-teman. Ini namanya adalah bracket ya teman-teman. Yang kotak-kotak ini bukan kotaknya itu atas ya, kotak atas. Tapi ini namanya ini namanya bracket ya teman-teman ya. Ini bracket namanya. Oke. Di dalam bahasa pemrograman itu adalah bracket namanya. Oke. Dan sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 ya teman-teman. Oke. Seperti itu. Misalnya nih ya, saya mau kasih array-nya itu float. Bisa juga bisa. Float. Ini ada Vereto float r float. Oke. Ini 1 2 oke 2 terus 3 ini 3 terus 4 terus 5 terus 6 oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk array di dalam bahasa Java ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat array dalam bahasa Java, kita membuatnya seperti ini ya teman-teman. Kalau di bahasa pemrograman lain itu array-nya seperti ini. Jadi array-nya itu seperti array yang ada di dalam C++ ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah belajar C++, array-nya itu hampir sama karena Java sendiri itu dia keturunan dari C++ ya teman-teman, dan pendirinya juga dia pendiri dari Java itu dia developer dari C++. Oke. Dan di sini saya akan memberi 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Sip. Dan sekarang kita akan tampilkan ya teman-teman ya. Oke, R. Oke, dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman. Set Java main. Oke teman-teman, di dalam Java itu ketika kita ingin menampilkan array di dalam Java, itu dianya si Javanya ini menampilkan sebuah hash ya teman-teman. Hash. Jadi dianya tidak menampilkan data asli original yang kita bikin ya teman-teman. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya terkait array. Oke, ini tuh apa sih sebenarnya? Oke. Ini itu adalah hash code ya teman-teman, hash code. Jadi si Javanya ini dia akan me-encrypt, akan memberi security bahwa data originalnya ini diberi security sama si Javanya. Jadi dia memberi nilai unik. Jadi kita menamakan ini adalah nilai unik ya teman-teman, nilai unik untuk dibikin sebagai passwordnya. Misalnya password itu kan dia bukan data real ya teman-teman, jadi dia harus di hash code atau di encrypt ya teman-teman. Jadi data originalnya ini dia tidak ditampilkan. Karena si Javanya ini dia sudah mensupport, jadi ini adalah support dari Javanya sendiri, dan ini adalah benefit dari Javanya. Jadi ketika kita ingin menampilkan array, dia akan menampilkan data dari hash code-nya dari si Javanya. Jadi bagaimana tuh Bang cara menampilkan array-nya di dalam Java? Oke, kita coba tampilkan ya. Oke, mungkin saya akan kasih contoh satu ya teman-teman. Bedain. Misalnya nih ya. Oke. Sini saya ingin menampilkan 10 ya di atas. Terus saya jalankan. Ini akan tampil nih teman-teman 10, dan ini adalah hash code di hash code karena dia memiliki data security dari si Javanya sendiri karena sudah di hash code sama si Javanya. Bagaimana tuh caranya untuk menampilkannya? Nah, di sini kita memanggil namanya array ya teman-teman. Array itu dipanggil dari Java until array ya teman-teman. Ini adalah dependencies yang sudah disediakan oleh Javanya sendiri.
Oke, itu string ya teman-teman. Nah, jadi caranya kita untuk menampilkan data array-nya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Oke, string boolean integer. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Set Java main. Maka output yang akan keluar yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menampilkan data original array yang ada di dalam bahasa Java-nya sendiri ya. Oke. Terus gimana tuh Bang dengan indeks-indeksnya? Oke, kita lihat ya bagaimana caranya kita mengambil data indeks. Terus kita coba untuk mengambil nilai 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu semuanya yang kita ambil ya menggunakan data indeks. Oke. Sini kita menggunakan for loop ya teman-teman. For i in 0. Karena indeks itu mulai dari 0 ya teman-teman. Dan di sini ada r length, terus i plus plus data unary, dan di sini kita menambahkan sistem out print ln, terus sini adalah nilai indeks. Oke, saya akan menggunakan format aja ya, print format d, terus indeks, terus sini ada value. Oke, value. Saat sini ada indeks, terus sini ada r indeks. Oke. Dan sekarang kita jalankan ya teman-teman. Oke, saya akan beri new line aja ya teman-teman. New line biar lebih cakep ya. Biar lebih cakep. Oke. Saat kita jalankan Java, maka output yang keluar ini adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Oke, terbukti ya teman-teman ya. Jadi indeksnya itu sesuai ya. Jadi ketika kita ingin mengambil datanya itu kita memerlukan indeksnya. Jadi caranya untuk mengambil nilai yang ada itu Oke, nilai yang ada di sini semuanya itu kita menggunakan for loop ya, teman-teman, untuk menampilkan data yang ada di dalam array ini ya, teman-teman. Dan Bang, saya pengen ngambil datanya cuma satu aja nih. Itu bisa banget ya, teman-teman. Oke, jadi caranya seperti ini ya, teman-teman. Sini indeks 3 adalah set r terus indeksnya teman-teman ya. Nah, sini ada kurung. Nah, kurung ini dalam array ini kita kasih nilai indeks untuk mengambil value-nya ya teman-teman. Indeks itu berfungsi untuk mengambil value-nya ya teman-teman ya. Oke. Set, maka output yang keluar yaitu adalah 4 ya teman-teman. Karena indeks 3 itu dianya berkaitan dengan nilai 4 ya teman-teman, dengan integer 4. Oke, gampang bukan teman-teman untuk mengimplementasi array-nya dan memahami alur dari array di dalam bahasa Java ya teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman suka jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pada teman-teman yang sedang belajar bahasa Java. Boleh banget ya. Saya terima kasih banyak pada teman-teman dan saya ucapkan terima kasih banyak. Bye bye, see you next time. Bye.